Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Gemanur Rahman STMBA dan Bapak Mizani Khairul Syaad SSI selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian negara-negara muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik integrasi keuangan syariah dalam ekonomi negara-negara muslim. Video ini saya ajukan untuk memenuhi nilai presentasi saya pada mata kuliah perekonomian negara-negara muslim. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiati Janah, mahasiswi semester 6 Ekonomi Islam Universitas Halim Sanusi Bandung dengan NIM 1220010003, salah satu anggota dari kelompok 6 pada mata kuliah perekonomian negara-negara muslim. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa submateri yang akan saya sampaikan, seperti konsep dasar keuangan syariah, perkembangan keuangan syariah di negara-negara muslim, integrasi keuangan syariah antar negara muslim, dampak integrasi keuangan syariah terhadap ekonomi negara muslim, lalu tantangan dalam integrasi keuangan syariah, rekomendasi strategis, serta kesimpulan pada kesempatan kali ini. Sebelum membahas materi tentang integrasi keuangan Islam dalam ekonomi negara-negara muslim, izinkan saya untuk menjelaskan secara garis besar inti permasalahan dari presentasi kali ini. Sistem keuangan syariah telah berkembang pesat di banyak negara muslim, menjadi komponen penting dalam mendukung stabilitas dan inklusi keuangan. Namun, perkembangan ini masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara optimal pada tingkat regional maupun tingkat global. Kurangnya integrasi keuangan syariah antar negara muslim menghambat potensi kolaborasi ekonomi yang lebih luas. Padahal, integrasi yang kuat dapat mendorong efisiensi pasar, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta meningkatkan peran negara-negara muslim dalam perekonomian global. Maka dari itu, diperlukannya lah kajian mendalam mengenai urgensi, peluang, serta tantangan dalam membangun integrasi keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi bersama di dunia Islam. Masuk kepada pembahasan materi yang pertama tentang keuangan syariah. Keuangan syariah sendiri adalah sistem atau praktik keuangan yang menjembatani antara pihak yang memiliki dana atau membutuhkan dan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup segala bentuk aktivitas keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, hingga produk-produk investasi. Keuangan syariah sendiri memiliki prinsip-prinsip. Prinsip utama keuangan syariah meliputi larangan riba atau bunga, larangan gharar, larangan maisir, larangan investasi pada sektor haram, lalu investasi berbasis aset real, berbagi resiko dan keuntungan, keadilan dan kesetaraan, lalu tujuan sosial atau maqasid syariah. Keuangan syariah sendiri juga memiliki perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada prinsip yang digunakan. Seperti yang telah dibahas tadi, bahwa dalam keuangan syariah itu ada prinsipnya, yaitu larangan riba. Sedangkan pada keuangan konvensional sendiri adanya riba. Jadi ada perbedaan tuh dalam poin tersebut. Selain itu, ada landasan hukum yang tidak hanya pada hukum positif yang berlaku pada negara tersebut, tetapi juga hukum Islam.
Jadi, keuangan syariah tidak hanya menganut pada hukum positif atau perundang-undangan yang ada dalam suatu negara, tetapi juga pada landasan hukum yang berbasis Islam, seperti Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma ulama. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam diwajibkan melakukan akad. Selanjutnya adalah instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah sendiri diantaranya mudharabah, kemitraan usaha, atau musyarakah, kemitraan kapital, murabahah, pembiayaan berdasarkan jual beli, akad ijaroh, suku atau obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, asuransi syariah atau takaful, zakat, wakaf, sedekah, dan juga zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Masuk kepada materi selanjutnya tentang perkembangan keuangan syariah di negara-negara muslim. Saya sendiri dari kelompok 6 akan membawakan 2 contoh negara yang akan dibahas perkembangan keuangan syariahnya, yaitu negara Indonesia dan juga negara Arab Saudi. Nah, di negara Indonesia sendiri untuk perkembangannya di tahun 2023 merujuk pada laporan perkembangan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa aset perbankan syariah tumbuh sebesar 11,21% year over year. Pasar modal syariahnya juga mencatatkan peningkatan sebesar 7,43% year over year, dan industri keuangan non-bank syariah mengalami pertumbuhan yang mengesankan sebesar 12,98% year over year. Selain itu juga Indonesia sendiri menghadapi tantangan dalam sektor keuangan syariah. Tantangan utamanya diantaranya kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat, lalu keterbatasan produk dan layanan, dan juga ada tantangan regulasi dan infrastruktur. Selain tantangan, Indonesia juga memiliki peluang dalam keuangan syariah. Beberapa peluang utama yang ada adalah pertumbuhan pasar yang besar. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Selanjutnya adalah peningkatan minat terhadap investasi berkelanjutan dan juga adopsi teknologi dan fintech. Negara selanjutnya yang akan kita lihat perkembangan keuangan syariahnya adalah Arab Saudi. Arab Saudi sendiri telah membangun infrastruktur keuangan yang kuat untuk mendukung ekonomi syariah. Bank syariah, perusahaan takaful atau asuransi, dan pasar modal syariah semuanya berfungsi dalam kerangka hukum dan regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lalu Arab Saudi juga memiliki potensi dan menghadapi tantangan juga dalam perkembangan keuangan syariahnya. Arab Saudi memiliki prospek yang sangat besar, seperti adanya inisiatif dan regulasi yang mendukung, pasar yang besar dan potensial, lalu inovasi produk dan teknologi. Hal ini menjadi potensi bagi perkembangan keuangan syariah di Arab Saudi. Selain itu, tantangan yang dihadapi di antaranya adalah kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, standarisasi dan harmonisasi regulasi, lalu penerimaan global. Materi selanjutnya adalah tentang integrasi keuangan syariah antar negara muslim. Kata integrasi sendiri berarti proses penyatuan atau penggabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Lalu, integrasi keuangan syariah sendiri memiliki arti adalah proses menyelaraskan kebijakan, standar, dan praktik keuangan Islam antar negara atau antar lembaga agar sistem keuangan syariah dapat beroperasi secara efisien, konsisten, dan berkelanjutan di tingkat global. Lalu, apa sih pentingnya integrasi ekonomi dan keuangan syariah lintas negara? Jika dilihat dari skala,
Dengan mengintegrasikan pasar dan sistem keuangan, negara-negara Muslim dapat menciptakan pasar keuangan syariah yang lebih besar dan inklusif. Dari segi stabilitas, yaitu kolaborasi antar negara Muslim dapat menciptakan mekanisme solidaritas dan dukungan lintas negara dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Dalam segi penguatan daya saing global, dengan harmonisasi kebijakan dan standar, sistem keuangan syariah dapat lebih kompetitif dibandingkan sistem keuangan konvensional di pasar global. Lalu jika dilihat dari segi efisiensi, melalui investasi bersama, dana dapat dialokasikan secara lebih efektif untuk proyek-proyek pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan UMKM. Materi selanjutnya adalah tentang upaya harmonisasi regulasi dan standar. Salah satu tantangan utama dalam integrasi keuangan syariah di negara-negara Muslim adalah perbedaan dalam penafsiran hukum syariah serta regulasi yang ditetapkan di masing-masing negara. Untuk mengatasi ini, hadirlah beberapa lembaga-lembaga internasional seperti AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Lembaga ini bertugas menetapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan syariah yang diterima secara internasional di sektor keuangan syariah. Selanjutnya ada IFSB, yaitu Islamic Financial Service Board, yang dimana lembaga ini adalah mengembangkan standar pengaturan dan pengawasan untuk meningkatkan stabilitas dan daya tahan sistem keuangan syariah. Upaya-upaya harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan level playing field di antara lembaga-lembaga keuangan syariah dari berbagai negara. Selain lembaga-lembaga tadi, ada juga peran organisasi internasional. Salah satu organisasinya adalah OIC atau Organization of Islamic Cooperation atau sering juga disebut OIC, adalah sebagai organisasi antar negara muslim terbesar. OIC mendorong kerjasama ekonomi dan keuangan termasuk dalam sektor keuangan Islam. Organisasi selanjutnya adalah ISDB atau Islamic Development Bank, di mana organisasi ini mendanai proyek pembangunan di negara-negara anggotanya dengan menggunakan instrumen keuangan syariah dan menjadi katalis integrasi melalui pembiayaan lintas negara. Organisasi selanjutnya adalah IIFM atau International Islamic Financial Market. Fokus dari organisasi ini adalah pada pengembangan dan standarisasi dokumen pasar keuangan syariah seperti suku dan derivatif Islami. Selain itu juga adanya implementasi sistem keuangan lintas negara. Berbagai instrumen dan inisiatif telah dilakukan sebagai bagian dari upaya integrasi, seperti Sukuk internasional. Negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, mereka telah menerbitkan suku global yang dapat dibeli oleh investor dari berbagai negara. Tentunya ini suku-suku syariah ya. Dan yang kedua adalah dana investasi bersama atau Joint Islamic Funds. Beberapa lembaga keuangan syariah berkolaborasi untuk membentuk dana investasi lintas negara untuk membiayai proyek-proyek strategis. Yang ketiganya ada platform keuangan digital Islam. Pengembangan platform fintech syariah lintas negara untuk mendukung transaksi keuangan halal secara real time. Lalu, apa sih dampak integrasi keuangan syariah terhadap ekonomi negara muslim? Dilihat dari stabilitas, integrasi keuangan syariah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan dengan prinsip-prinsip yang menghindari praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian atau gharar, sehingga mengurangi resiko krisis keuangan dan volatilitas pasar.
Dilihat dari mitigasi krisis ekonomi, keuangan syariah saat ini masih sangat bergantung pada sistem keuangan konvensional global, baik dari segi teknologi, likuiditas, maupun instrumen investasi. Ketergantungan ini membuat keuangan syariah rentan terhadap fluktuasi dan krisis yang terjadi di pasar konvensional. Jika dilihat dari segi pertumbuhan, keuangan syariah berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyeluruhkan pembiayaan ke sektor real dan proyek-proyek infrastruktur yang produktif melalui instrumen seperti sukuk atau obligasi syariah. Pembiayaan berbasis bagi hasil, mudorobah, musyarakah, meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan, yang pada gilirannya mendorong investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain dampak, integrasi keuangan syariah juga menghadapi tantangan. Tantangan dalam integrasi keuangan syariah diantaranya seperti perbedaan regulasi dan fatwa antar negara, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia, serta ketergantungan pada sistem keuangan konvensional global. Tantangan yang pertama adalah regulasi dan fatwa. Setiap negara pasti memiliki otoritas pengawasan dan lembaga fatwa sendiri yang mengeluarkan aturan dan standar syariah yang bias atau berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan dalam harmonisasi produk, layanan, dan operasional keuangan syariah lintas negara. Salah satu contohnya seperti fatwa halal atau lembaga yang menyatakan kehalalan suatu produk di suatu negara. Itu pasti memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Selain itu juga adanya perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan hukum-hukum keislaman. Yang kedua adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi finansial syariah atau fintech syariah merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang modern dan kompetitif. Sumber daya manusia yang kompeten dan paham prinsip syariah serta teknologi digital dapat mendorong produk dan layanan yang lebih efisien. Poin yang terakhir adalah ketergantungan. Keuangan syariah saat ini masih sangat bergantung pada sistem keuangan konvensional global, baik dari segi teknologi, likuiditas, maupun instrumen investasi. Ketergantungan ini membuat keuangan syariah rentan terhadap fluktuasi dan krisis yang terjadi di pasar konvensional. Karena sampai saat ini belum ada ya kayak bank dunianya untuk keuangan syariah gitu. Kan kalau keuangan konvensional ada tuh bank dunia. Tapi untuk dari segi sistem keuangan syariah belum ada. Sehingga keuangan syariah atau bank-bank yang masih yang menggunakan prinsip syariah itu masih harus bergantung terhadap bank dunia, yang dimana bank tersebut adalah bank yang menganut keuangan konvensional. Materi terakhir adalah rekomendasi strategis yang dapat ditawarkan untuk integrasi keuangan syariah di negara-negara muslim. Poin pertamanya adalah penguatan kerjasama antar otoritas keuangan syariah. Kolaborasi ini dapat meliputi pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, serta koordinasi dalam pengawasan dan pengembangan produk keuangan syariah. Poin selanjutnya adalah pengembangan instrumen keuangan lintas negara yang sesuai syariah. Sukuk internasional dan instrumen filantropi syariah seperti zakat, wakaf, sedekah, infak dapat memperluas pasar dan meningkatkan likuiditas keuangan syariah secara global. Instrumen ini berperan penting dalam mendukung proyek pembangunan berkelanjutan. Dan poin yang terakhir adalah harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis syariah. Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip maqasid syariah. Kebijakan ini meliputi pengelolaan pendapatan, pembiayaan, dan pengeluaran negara yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan inklusivitas. Kesimpulan dari
dari sesi kali ini tentang integrasi keuangan syariah di negara-negara muslim adalah integrasi keuangan syariah dalam ekonomi negara-negara muslim memiliki potensi yang kuat untuk memperkuat stabilitas dan inklusi keuangan melalui prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Keberhasilannya bergantung kepada harmonisasi regulasi, dukungan kebijakan, serta peningkatan literasi dan infrastruktur keuangan syariah. Dengan kolaborasi yang kuat antar negara muslim dan pengembangan produk yang inovatif, sistem keuangan syariah dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya tentang integrasi keuangan syariah di negara-negara muslim. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf masih banyak kekeliruan dan mungkin ada beberapa kendala teknis dalam pengambilan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.